Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Mari kita menjaga kesehatan jiwa dan raga kita agar kita juga beriman dengan sehat. Gereja memasuki minggu biasa ke-11. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Bunyinya begini. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada orang banyak, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Umat Allah yang terkasih, pengajaran Yesus pada hari ini dengan dua perumpamaan. Didapati dua buah perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Markus bab 4 ayat 26 sampai 29 dan Markus bab 4 ayat 30 sampai 32. Diikuti sebuah catatan bahwa Yesus memakai perumpamaan bagi orang banyak, tetapi bagi para muridnya diberikan penjelasan tersendiri. Ayat 33 sampai 34. Perumpamaan yang pertama hanya didapati dalam Injil Markus, sedangkan yang kedua diceritakan juga dalam Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32 dan Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 19. Ungkapan kerajaan Allah kerap dijumpai dalam Injil Markus dan Lukas. Injil Matius mengungkapkannya dengan kerajaan surga. Perumpamaan tentang kerajaan Allah ataupun kerajaan surga tidak boleh digambarkan seperti negara atau kerajaan, misalnya kerajaan Majapahit atau negara Indonesia.
Kerajaan di sini dimengerti sebagai sebuah kebesaran, kemuliaan, kekuasaan Tuhan yang diberitakan kedatangannya kepada umat manusia. Itulah pengertian tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Warta yang digambarkan dengan berbagai perumpamaan dalam Injil itu mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh, berbuah tanpa sepengetahuan manusia. Itu hanya karya Allah. Menurut Injil Markus, Yesus mulai tampil di Galilea dengan warta bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan orang-orang diajak untuk bertobat, yakni meninggalkan cara hidup lama, menempuh jalan hidup baru. Lihat Markus bab 1 ayat 15 atau juga Matius bab 4 ayat 17. Perumpamaan kedua bab Markus bab 4 ayat 30 sampai 32 mengenai biji sesawi. Yang disebut biji sesawi terkecil dari segala jenis biji, tetapi bila ditabur, tentunya ditaburkan di tanah yang subur, yang baik, yang cocok, akan bertumbuh menjadi besar sehingga burung-burung di udara dapat membuat sarang di dahan-dahannya dan bernaung padanya. Perumpamaan tentang biji sesawi mengenai kerajaan Allah yang hendak disampaikan adalah kebesaran kerajaan Allah sendiri, pertumbuhannya tergantung dari Allah. Dari yang paling kecil tumbuhlah sedemikian besar. Pertumbuhan kerajaan Allah tetap misteri, namun pertumbuhannya nyata dan lingkupnya amat besar, tak terduga-duga. Kita diimbau untuk mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita meminta kepada Tuhan supaya terbantunlah gunung itu ke laut, maka gunung itu pun akan terbantun. Kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi dan kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi, orang-orang dapat bagaikan burung di udara, membangun sarangnya dan bernaung padanya. Perumpamaan mengenai kerajaan Allah dipahami sebagai ajakan untuk mengakui kemuliaan kebesaran kerajaan Allah. Dengan demikian, perumpamaan ini dapat menjadikan bagi kita sebuah pengajaran bahwa kita harus percaya kepada Allah. Kerajaan Allah bagaikan biji sesawi, dan kita juga diumpamakan harus punya iman sebesar biji sesawi. Hidup tetap sebuah misteri, tetapi dalam misteri kehidupan ini, mari kita percaya kepada Allah. Karena seluruh hidup ini milik Allah, termasuk pertumbuhan, perkembangan, dan dinamika kehidupan gereja adalah karya Allah. Salam sehat, salam tetap semangat, tetap kreatif di masa sulit. Kealahan Kristus memeluk kemanusiaan kita. Amin. Betapa indahnya